Halo, assalamualaikum. Smartphone Android pertama dengan dynamic button di segmennya. Hayo, siapa yang penasaran dengan fitur yang Realme bawa ke smartphone terbarunya ini gara-gara mantengin Instagram terus? Tenang, di video kali ini kita akan bahas seperti apa dan bagaimana fitur ini bekerja. Nah, seperti sebelumnya, Realme menutup rentetan perilisan smartphone number series dengan base varian yang juga paling terjangkau. Namun kali ini bahkan base variannya tak lagi mengusung jaringan 4G. Inilah dia Realme 12 5G. Yang saya pegang ini adalah warna Twilight Purple dengan warna ungu yang soft dan finishingnya frost matte. Looks good dan juga tak mudah kotor. Saya yakin desainnya ini akan dengan mudah mencuri perhatian saat smartphone ini digunakan di depan orang-orang. Meski Realme 12 5G ini tak menggunakan tekstur leather, namun diamond stripnya tetap hadir membelah back covernya secara vertikal. Nah, teman-teman bisa perhatikan konsistensi desain pada Realme 12 series ini. Realme menggunakan basa desain yang sama dengan frame kamera bundar besar, berisikan grid kamera dengan layout 2x2. Ternyata inspirasi desainnya adalah dari jam tangan mewah, makanya ada semacam sunburst dial di frame kamera ini. Ini membuatnya nampak sangat berkelas untuk level harganya. Iya, sesuai dengan nama desainnya banget ya ini, yaitu luxury watch. Dan bodi smartphone ini juga terbilang tipis di mana ketebalannya hanya 7,69 mm saja. Frame pinggirnya lurus dengan finishing chrome yang memiliki sedikit sentuhan ungu, di mana di sisi kanan diletakkan tombol volume rocker dan juga tombol power yang berfungsi double. Triple deh. Karena selain bisa digunakan untuk memindai sidik jari, tombol ini juga bisa digunakan untuk fitur dynamic button yang saya sebut tadi. Bahkan di Realme 12 5G ini ada dua aksi yang dapat kita atur ya untuknya, karena tombol ini kan sensitif terhadap sentuhan juga. Jadi bisa kita tap atau sentuh dan juga press alias tekan. Realme sendiri mengklaim bahwa ini adalah dynamic button pertama di smartphone Android di segmen harganya. Anyway, saya sendiri pakai double tap untuk toggle silent mode dan double press untuk toggle do not disturb mode. Sejatinya banyak sekali aksi yang bisa dipadankan, termasuk buka kamera di mode tertentu hingga buka suatu aplikasi secara langsung. Buat kamu-kamu yang satset, nyalakan dan atur deh fitur ini, biar bisa ngelakuin ini dan itu lebih gesit di Realme 12 5G ini. Lalu masih ada jack audio 3,5 mm ya di sisi bawah frame Realme 12 5G ini juga. Dia hadir menemani lubang mikrofon, port Type-C, serta loudspeaker grillnya. Sisi kiri frame ini polos saja, sementara di sisi atas ada secondary mikrofon, stereo loudspeaker grill, serta SIM tray dengan tipe dual SIM hybrid. Realme 12 5G sendiri sudah dibekali storage sebesar 256GB dan RAM 8GB dengan tambahan dynamic RAM hingga 8GB lagi. Oh ya, storage yang digunakan sudah UFS, sementara dapur pacunya dipercayakan pada Dimensity 6100 Plus. Ini adalah prosesor 5G milik MediaTek yang sudah berfabrikasi 6 nanometer. Performanya gegas, even buat main game seperti PUBG Mobile yang kerap menemani saya ngabuburit. Dan konsumsi dayanya terbilang irit untuk dipakai seharian penuh. FYI, baterainya 5000 mAh dan punya dukungan 45 watt super fast charge. Nilai plus saya berikan karena dengan power delivery charger, Realme 12 5G ini bisa terima input di sekitar 26-29 watt juga. Seharian nyaris tak terhubung Wi-Fi, Realme 12 5G ini hampir bisa menembus 24 jam dalam pengujian yang saya lakukan. Di mana ini termasuk setup awal dan install serta main game, streaming, dan pastinya sosmed serta sedikit kamera. Screen on time yang didapat hingga 4 jam 49 menit. Di hari berikutnya, di mana lebih banyak terhubung ke Wi-Fi daripada jaringan seluler, smartphone ini bisa bertahan dengan pola pemakaian intens hingga 1 hari 1 malam, plus 10 jam dan 33 menit. Screen on time bahkan hingga 6 jam 15 menit, karena dipakai terus ngabuburit main PUBG sama YouTubean. Untuk main PUBG, settingannya bisa dapat HD High atau Balance Ultra mentoknya, dan saya main di Smooth Ultra udah enak. Makin hari makin enak, buat ngeras dan one-on-one encounter juga nggak telat ya. Framerate terasa stabil, dan yang paling penting suhunya tetap aman. Ada dua hal yang mendukung buat enak ngegame maupun streaming di Realme 12 5G ini.
Pertama, layarnya yang lega 6,72 inci dengan panel IPS resolusi Full HD Plus yang sudah punya refresh rate hingga 120 Hz. Kedua, loudspeaker stereo yang punya ultra volume booster hingga 200%. Ini penting kalau buat main game Battle Royale tanpa pakai earphone. Dan gak cuma kenceng ya, overall loudspeakernya juga usable dan bisa masuk ke taraf enjoyable buat streaming konten nih. Satu sektor yang saya anggap peningkatan signifikan saat mengulas Realme 12 Plus 5G adalah kameranya. Lalu, bagaimana dengan kamera Realme 12 5G ini? Dari spek hardware, rasanya menjanjikan juga. Mengusung sensor image dari vendor yang berbeda, resolusi kamera utama Realme 12 5G ini bahkan makin tinggi di 108 megapiksel. Betul, artinya ini pakai sensor ISOCELL, tepatnya ISOCELL HM6, yang ukurannya cukup besar yaitu 1/1,67 inci. Dan dengan resolusi setinggi tadi, lagi-lagi pixel binning yang dilakukan bisa menghasilkan ukuran pixel yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan low lights atau untuk melakukan in-sensor zoom sebanyak 3 kali perbesaran. Sementara kamera kedua di belakang adalah kamera portrait dengan sensor 2 megapiksel. Ya, Realme sendiri memposisikan smartphone ini dengan slogan 108 megapiksel Clear Portrait Master, di mana kita bisa gunakan in-sensor zoom 3 kali tadi untuk menghasilkan foto portrait yang terlihat stand out di kelasnya. Selain itu, Realme memberikan beberapa pilihan filter yang membuat hasil fotonya punya tone sinematik yang lebih kental. Cek punya cek, ternyata untuk smartphone ini, Realme berkolaborasi dengan Claudio Miranda, sinematografer pemenang Oscar untuk film Life of Pi. Mantap memang tone warna yang dihasilkan dari filter-filter bawaan ini. Lalu, kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel saja, namun hasilnya bisa bagus dengan pencahayaan dan sudut yang pas. Bahkan dalam ruangan pun hasilnya cukup memuaskan. Metering pada kondisi backlight menjaga hasil fotonya agar tidak overbright, namun kadang wajah kurang mendapat highlight jadinya. Sementara untuk perekaman video, Realme 12 5G ini bisa menghasilkan video Full HD 30 fps baik untuk kamera depan maupun belakang. Warna yang dihasilkan terasa hidup dan fokusnya juga mengunci dengan relatif cepat. Tidak ada mode ultra steady, namun hasilnya tergolong cukup stabil. Nah, teman-teman bisa lihat hasil kameranya di akhir video nanti. Saya mau tambahkan beberapa fakta tentang smartphone ini dulu. Pertama, NFC hadir ya. Lalu Realme 12 5G ini juga punya water and dust proof dengan rating IP54. Dan smartphone ini jadi Realme number series pertama yang mendukung fitur mini capsule di daerah layar sekitar punch hole kameranya. Bahkan sekarang mini capsule ini nggak cuma menampilkan info, tapi dia juga sudah bisa menerima input nih. Saya bisa tap dan juga swipe untuk atur playback music dari sini. Jadi makin useful ya. Info lain seperti charging, baterai lemah, penggunaan paket data, hingga cuaca juga bisa kita atur untuk ditampilkan. Dan alhamdulillah, tibalah kita di bagian akhir video kali ini, yaitu kesimpulan. Realme number series kali ini rasanya punya racikan yang makin pas, di mana ada peningkatan dari berbagai sektor, dengan strategi pricing yang lebih bersaing. Dan Realme 12 5G ini pun terasa demikian ya. Pertama sudah 5G, kemudian looks-nya cakep pakai banget, dan bisa dibilang salah satu yang nampak mewah dan berbeda di kelasnya, serta juga slim. Performanya seimbang antara kegegasan dan keiritan baterai, plus multimedia juga sudah masuk taraf enjoyable dengan layar lega dan audio yang tak cuma kencang, tapi juga bisa dinikmati. Dari sisi software dan user experience pun, Realme memberikan fitur tambahan berupa dynamic button dan mini capsule yang jelas bukan hanya gimmick, tapi punya fungsi yang mempermudah penggunaannya. Oh iya, jangan lupa kalau Realme 12 5G ini sudah menggunakan Realme UI 5.0 berbasis Android 14 juga. Ya, saya tahu dengan timing perilisannya ini nggak aman banget ya buat THR teman-teman nih. Soalnya memang tidak ada sektor yang mengganjal saya untuk merekomendasikannya. Jadi gimana? Kapan cair THR-nya teman-teman? Ya, Realme 12 5G ini sendiri siap dipinang di channel penjualan resmi dari Realme, atau simpelnya cek saja link di deskripsi yang sudah saya sediakan. Oke? Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes untuk fokusnya ya. Tuh, cepat dapat fokusnya. Yes, pindah. Wih, dapat fokusnya cepat ya. Tes sambil jalan. Panning. Cukup stabil ya kelihatannya. Kamera depan Realme 12 kayak gini, di pencahayaannya yang pas, bagus ya, tone warna kulitnya, dan juga ketajamannya. Kalau nggak ada backlight kayak gini, mau apa? Ini lagi ngetes kamera deh. Kemudian kalau cahayanya ngepas, enak banget dilihat ya. Tuh, ada yang lagi main.